bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai guys, kami akan menjelaskan materi tentang perang Padri. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Asari Widya Pinasti, Siva Dwi Safutri, Widya Azara, Muhammad Fahri Ramadan, dan Dava Fernanda. Oke, sekarang mari kita bahas materi kita yang pertama, yaitu latar belakang Perang Padri. Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803 sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Materi selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh Perang Padri. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama Minangkabau yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan adat dan kolonial Belanda. Ia berperan dalam mengorganisir perlawanan bersenjata dan memimpin gerilya melawan Belanda. Meski ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ambon, tetapi perjuangannya menjadi simbol perlawanan bangsa Minangkabau terhadap penjajahan Belanda. Yang kedua ada Tuanku Rao. Tokoh Perang Padri berikutnya adalah Tuanku Rao. Ia adalah salah satu pemimpin Padri yang memiliki pengaruh yang kuat di daerah Pasaman. Tuanku Rao memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah dari kekuasaan kolonial. Namun setelah perang berakhir, ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda. Yang ketiga ada Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah pemimpin Padri yang mengorganisir perlawanan pribumi di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Ia berhasil membentuk pasukan yang kuat dan mengusir pasukan Belanda dari wilayahnya. Akan tetapi setelah itu Tuanku Pasaman ditangkap dan diasingkan. Yang keempat ada Tuanku Tambusai. Tokoh yang berperan penting selanjutnya dalam Perang Padri adalah Tuanku Tambusai. Ia adalah seorang pemimpin Padri yang memiliki basis di daerah Riau. Tuanku Tambusai memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah di sekitar Riau. Kemudian ia juga ditangkap dan diasingkan. Yang terakhir ada Tuanku Nandrence. Tuanku Nandrence adalah adik dari Tuanku Imam Bonjol dan turut aktif dalam perlawanan melawan Belanda. Sosoknya memainkan peran penting dalam mengorganisir gerilya dan menyebarkan propaganda perang. Akan tetapi, setelah penumpasan perlawanan, ia juga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Berikut ada cuplikan video peristiwa Perang Padri. Silahkan menyaksikan. Pada awalnya, Perang Padri merupakan perselisihan di Minangkabau dan sebagian Mandaling di Kesultanan Pagaruyung, Sumatera Barat terkait pemurnian pelaksanaan agama Islam oleh kaum Padri ulama pada 1803. Namun, pemerintahan Hindia Belanda yang diminta bantuannya oleh kaum adat Pagaruyung menjadikan kesempatan ini untuk menjajah secara total wilayah Minangkabau. Pada kurun 1833, rakyat Minangkabau baik Padri dan adat menyadari kekeliruannya dan bersatu padu melawan kolonial Belanda. Persatuan ini ditandai dengan ikrar rahasia di lereng Gunung Tandikat bahwa dilaksanakannya serangan secara serentak kepada Belanda pada 11 Januari 1833 untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah Minang. Kemenangan rakyat Minang terjadi di beberapa daerah, salah satunya di daerah Sipisak. Pada pertempuran ini, dari 110 pasukan, Eropa Belanda di bawah Letnan Kolonel Vermeulen Kruiger, veteran Perang Napoleon, serta ratusan pro Belanda dihabisi oleh ratusan pejuang Minang. Hanya 14 orang selamat, termaksud Letkol Vermeulen. Melalui taktik perang gerilya, pejuang-pejuang Minangkabau berhasil memporak-porandakan kedudukan Belanda. Kalah oleh taktik gerilya,
pejuang Indonesia sama seperti kekalahan Belanda terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro di Batu Sangkar, Jawa. Belanda terganti taktik defensif dengan membangun benteng-benteng di daerah yang telah didudukinya. Di antaranya Benteng De Kock, Bukit Tinggi, dan Benteng Van der Kavelen, Batu Sangkar. Nah, tadi cuplikan video seru banget ya. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu berakhirnya Perang Padri. Akhir Perang Padri antara rakyat Bukit Tinggi yang dipimpin Imam Bonjol dengan Belanda adalah Imam Bonjol berhasil dikalahkan setelah Belanda mendatangkan tambahan pasukan dari Jawa. Imam Bonjol dibuang ke Manado, Sulawesi Utara sampai meninggal dan dimakamkan di sana. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Bye guys.